Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Ramanda dengan NPM 2313034013 dari Pendidikan Geografi 2023B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang filsafat geografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi filsafat geografi. Filsafat adalah berasal dari kata Yunani, philosophia, arti cinta akan hikmat, adalah metodologi yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi. Aspeknya ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu apa sih? Pengertian ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ilmu yang ada. Berikut ada beberapa contoh ontologi dalam geografi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu, ulasan, atau teori. Berikut adalah contoh epistemologi dalam kajian geografi. Lalu, aksiologi. Aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani yang aksio berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi, teori tentang nilai. Berikut adalah contoh aksiologi dalam kajian geografi. Lalu ada bab kedua, yaitu tentang mengapa harus mempelajari geografi dan mengapa ada perbedaan dan persamaan kewilayahan. Mengapa sih harus mempelajari geografi? Geografi itu adalah subjek penting untuk dipelajari karena membantu kita memahami dunia tempat kita tinggal. Mengapa harus mempelajari geografi juga? Untuk memahami dunia, untuk membuat keputusan, berdasarkan informasi, untuk menghargai keragaman, dan lain sebagainya. Lalu mengapa ada perbedaan dan persamaan? Itu ada karena faktor fisis, faktor manusia, dan faktor fisis manusia. Faktor fisisnya itu ada geologi, wilayah yang memiliki jenis batuan yang serupa, dan topografi yang wilayah dengan topografi serupa seperti dataran, pegunungan, dan lembah. Lalu faktor manusia ada budaya dan ekonomi. Lalu ada faktor fisis manusia, yaitu penggunaan tanahnya dan pengaruh lingkungan, tindakan manusia seperti polusi, pengelolaan lingkungan, dan lain sebagainya. Akibatnya ada keragaman budaya, kesetaraan ekonomi, tantangan sosial, potensi, kolaborasi, identitas kultural. Lalu di sini saya mengambil artikel dari bencana alam, dan saya akan menggarisi dari bencana alam tersebut ada ontologi. Itu yang saya garisi adalah contoh ontologi di artikel yang saya ambil. Lalu ada contoh epistemologi dari artikel saya ambil sebagai berikut, serta contoh aksiologi dari artikel saya ambil sebagai berikut. Lalu ada bab ketiga, yaitu materi tentang dampak perbedaan. Dampak perbedaan terjadi interaksi, interdependensi spasial. Interaksi spasial adalah interaksi antara suatu tempat dengan tempat lainnya yang mengarah pada pergerakan orang, barang, dan informasi. Interdependensi spasial itu merujuk pada hubungan timbal balik
antara dua atau lebih wilayah yang saling bergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan atau keberhasilan bersama. Lalu terjadi aliran barang, jasa, dan manusia. Interaksi spasial itu melibatkan pergerakan orang, barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Lalu ada keharusan kerjasama antar wilayah dan antar bangsa. Keharusan kerjasama antar wilayah dan antar bangsa merupakan perhatian yang meningkat dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi internasional. Lalu ada kondisi Indonesia. Seperti yang kita tahu, kondisi Indonesia itu ada luas 70.700.000 km persegi dan lain sebagainya. Bisa dilihat. Lalu ada letak geografisnya, itu terletak di antara dua samudra dan dua benua. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis. Lalu rawan bencana itu ada faktor penyebab yaitu letak geografis, pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, iklim tropis, curah hujan tinggi, dan lain sebagainya. Multi ekosistem, multikultur itu faktor penyebabnya ada keanekaragaman geografis, keanekaragaman budaya, pengaruh sejarah, dan lain sebagainya. Masalah utamanya itu sebaran penduduk tidak merata. Faktornya ada fisiografis dan biologis, kondisi lingkungan, dan sumber daya. Sebaran penduduk tidak merata itu dampaknya kesenjangan sosial, budaya, dan ekonomi, menipisnya sumber daya, polusi udara. Masalah utama yang kedua adalah lokasi SDA terpencar tidak merata. Faktornya juga ada fisiografis, biologis, dan lain sebagainya. Masalah utama yang ketiga itu adalah pembangunan kawasan kemiskinan dan pengangguran. Lalu ada materi peran geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia. Yang pertama itu ada mitigasi bencana. Beberapa perannya itu memahami spasial dan ekologis, mengidentifikasi area rawan dan terdampak bencana. Lalu penanganan masalah kependudukannya itu ada menganalisis pola dan distribusi kependudukan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, dan lain sebagainya. Yang keempat ada pemanfaatan SDA. Peran geografi dalam pemanfaatan sumber daya alam meliputi sebagai berikut. Yang kelima ada penanganan kemiskinan dan perluasan KK sebagai berikut. Lalu, bab berikutnya adalah membahas prinsip-prinsip geografi. Yang pertama ada prinsip persebaran. Yang pertama, prinsip persebaran dalam geografi melibatkan pola penyebaran unsur atau fenomena di permukaan bumi. Yang kedua ada prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi dalam geografi mencakup hubungan timbal balik antara berbagai elemen di dalam sistem geografis. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi dalam geografi melibatkan penjelasan rinci mengenai karakteristik suatu wilayah atau fenomena geografis. Lalu ada prinsip korologi, yaitu mencakup kajian mengenai distribusi spasial dan hubungan antara unsur-unsur geografis. Lalu, materi
materi yang berikutnya adalah 10 konsep geografi. 10 konsep geografi ada lokasi, itu contohnya koordinat geografis kota Paris adalah sekitar 40 derajat lintang utara dan 2 derajat bujur barat. Yang kedua ada interaksi manusia dan lingkungan, contohnya pengaruh deforestasi terhadap perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Contoh yang ketiga adalah persebaran penduduk di sepanjang sungai yang subur. Yang keempat adalah keruangan, contohnya perbedaan antara karakteristik perkotaan dan perdesaan. Yang kelima ada polanya, contohnya seperti pola sungai dendritik yang menyerupai ranting pohon. Yang keenam ada dinamika, contohnya perubahan lahan pertanian menjadi area perkotaan seiring waktu. Yang ketujuh ada regionalisasi, contohnya pembagian benua-benua atau regionalisasi ekonomi. Yang delapan ada globalisasi, contohnya atau perdagangan internasional, migrasi global, dan pengaruh media massa global. Yang kesembilan ada diferensi ruang, contohnya ada perbedaan iklim antara daerah tropis dan subtropik. Yang ke-10 ada sistem, contohnya itu seperti sistem transportasi dalam satu kota termasuk jaringan jalan, rel kereta, dan jalur bus. Terima kasih yang saya ucapkan dan maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.